Ada anak bertanya pada bapaknya kenapa keturunan PKI dan ideologi komunis didiskriminasi hidupnya. Setahu bapak, PKI itu kejamna. Pernah berontak 3 kali di negeri ini, pertama 1926, kedua 1948, dan terakhir sebelum dibubarkan yaitu tahun 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, episode sejarah singkat akan membahas mengenai larangan terhadap keturunan dari anggota PKI, Partai Komunis Indonesia, dan ormas-ormasnya dalam hal kenegaraan dan perangkat-perangkat sipil lainnya. Juga alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Adapun pembahasan kali ini dan di setiap episode sejarah singkat tidak lain hanya sebatas berbagi informasi dan edukasi seputar sejarah tanpa ada sedikit pun niat untuk lebih tahu apalagi menggurui. Untuk itu, saksikan video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun sebelumnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama di tengah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah, rezeki, serta perbuatan kalian mendapatkan pahala yang serba berlipat ganda. Amin. Pasca peristiwa 1965, kebijakan seperti itu dilakukan dan diterapkan oleh Orde Baru, bahkan dengan cara yang lebih masif dan luas. Orang-orang yang dituduh terlibat PKI dan simpatisannya dihabisi. Para mantan tahanan politik yang lolos dari pembunuhan diawasi ketat. Sementara keturunan dan sanak saudaranya tidak diizinkan menjadi PNS dan aparat TNI atau Polri. Pemerintah Orde Baru menggulirkan istilah bersih diri dan bersih lingkungan untuk menyaring calon PNS dan TNI atau Polri, juga untuk membersihkan aparatur negara yang kemungkinan sanak saudaranya terlibat PKI dan organisasi pendukungnya. Bahwa istilah bersih diri dan bersih lingkungan diciptakan Orde Baru pasca peristiwa G30S PKI, terutama setelah terjadi kasus Blitar Selatan pada tahun 1968, yaitu pembersihan sisa-sisa PKI dan simpatisannya lewat Operasi Trisula. Istilah bersih diri mendedahkan bahwa para bekas tapol G30S dan mereka yang berindikasi terlibat pada PKI atau ormas-ormasnya di mata penguasa rezim Orde Baru sebagai orang-orang yang kotor lingkungan. Sementara itu, sasaran istilah bersih lingkungan ditujukan pada sanak keluarga eks-tapol tersebut. Luas cakupan kaitannya sejauh 3 generasi dalam hubungan sanak keluarga horizontal maupun vertikal. Yang dimaksud dengan hubungan horizontal adalah saudara, istri, mertua, menantu, kawan dekat, dan hubungan vertikal ialah ayah, ibu, anak, dan cucu. Jejak kebijakan Orde Baru yang diberlakukan selama masa pemerintahannya diterapkan secara sistematis dengan mengembangkan kurikulum anti komunisme untuk sekolah dan perguruan tinggi. Siapapun yang ingin menjadi PNS atau ingin menjadi pejabat negara harus melalui screening oleh aparat militer untuk memastikan bahwa ia tidak terkait dengan PKI. Banyak anggota keluarga atau keturunan komunis kehilangan hak mereka sebagai warga negara sejak ditetapkan sebagai ideologi terlarang dengan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 pada tanggal 5 Juli 1966. Komunisme berubah menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang terlibat dalam organisasi berideologi komunis. Ideologi komunis dianggap sebagai sebuah penyakit menular yang harus dijauhi.
Upaya yang dilakukan untuk menjauhkan dan menyembuhkan mereka dari ideologi berpenyakit adalah dengan menempatkan mereka ke dalam instalasi rehabilitasi atau INREHAB. Tersebutlah nama Pelantungan dan Pulau Buru merupakan tempat INREHAB yang menampung pasien dengan kategori berpenyakit berat. Sebagai tahanan politik, mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam urusan kesehatan. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan bersih diri dan bersih lingkungan untuk mengontrol dan membendung agar ideologi ini tidak pernah tumbuh kembali. Ideologi komunis dianggap layaknya penyakit menular yang berbahaya. Oleh karena itu harus dimatikan juga dijauhi. Hal tersebut terus berlangsung bahkan ketika para tahanan politik tersebut dibebaskan. Upaya pemerintah untuk membersihkan diri dari tahanan politik salah satunya dengan mengadakan berbagai santiaji atau pemberian petunjuk juga pengarahan. Di INREHAB Pelantungan, santiaji diberikan setiap hari Sabtu. Materinya berupa pengertian tentang GBHN, Repelita, P4, dan lain-lain. Pada waktu-waktu tertentu akan diadakan semacam ujian dengan materi yang pernah disampaikan. Bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, ujian diberikan secara lisan. Santiaji kadang juga diberikan ketika kunjungan para rohaniawan kepada para penghuni camp. Ada hal menarik sehubungan dengan sisi keagamaan para tahanan politik. Karena mereka dikatakan ateis dan tidak beragama, maka ketika penahanan berlangsung, tidak sedikit yang melakukan konversi agama. Salah satunya adalah Mia Bustam, seorang anggota Lekra dan mantan istri dari pelukis Sujono. Dogma agama rutin diberikan secara rutin kepada para tahanan politik oleh karena mereka dianggap kotor, dan salah satu upaya bersih diri adalah lewat santiaji dan pemberian dogma-dogma agama. Tindak pembersihan dan pengamanan tidak hanya dialamatkan kepada individu yang dikatakan menderita lepra politik, tetapi juga kepada keluarga Tapol. Tak jarang mereka menerima perlakuan tidak manusiawi dari aparat yang sewenang-wenang yang menginginkan untuk dipijat atau dikerok. Dalam kebudayaan Jawa, pijat dan kerok adalah tindakan pengobatan yang dilakukan dengan tujuan menyehatkan dan menyegarkan tubuh yang sakit. Namun pada kenyataannya, para wanita keluarga Tapol dipaksa untuk melayani keinginan seksual pada aparat yang mengatasnamakan tindakan mengamankan keluarga Tapol. Pembebasan seluruh penghuni tahanan INREHAB di Indonesia dilakukan pada tahun 1979. Namun, pembebasan mereka semata-mata hanya bersifat pembebasan fisik. Pada kenyataannya, mereka harus menghadapi penjara sosial dari lingkungan sekitar. Para eks-Tapol dikenakan wajib lapor kepada kodim setempat selama bertahun-tahun. Demikian halnya dengan anggota keluarga mereka yang terkena aturan bersih lingkungan pada tahun 1981, di mana dalam peraturan ini melarang orang-orang yang tidak bersih diri atau tidak bersih lingkungan menjadi PNS, TNI atau Polri, guru, atau profesi yang dianggap bisa mempengaruhi masyarakat. Pegawai pemerintah, PNS dan TNI atau Polri yang pernah terlibat sebagai anggota partai atau organisasi yang berafiliasi dengan PKI langsung diberhentikan tanpa status jelas, dan bahkan ada yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Anggota keluarganya pun dilarang menjadi pegawai pemerintah atau BUMN. Akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan berbagai kesempatan berkarir di bidang lain benar-benar ditutup. Jika seseorang berminat menjadi calon pegawai negeri seperti yang disebutkan, maka ia harus siap melewati proses litsus atau penelitian khusus untuk memeriksa apakah ia memang benar bersih diri dan bersih lingkungan. Secara administrasi,
para mantan tapol di dalam KTP-nya diberi tanda atau kode ET alias ex-tapol. Ekses atau dampak dari pemberlakuan aturan bersih lingkungan juga terjadi di kalangan elit pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1988 terjadi ketegangan ketika muncul dua nama kandidat wakil presiden dari ABRI oleh Jenderal LB Murdani sebagai komandan dan dari Golkar oleh Jenderal Purnawirawan Sudarmono sebagai wakil presiden. Murdani kemudian membongkar bahwa Sudarmono tidak bersih lingkungan masa lalunya. Kampanye untuk mendiskreditkan Sudarmono memicu suatu gelombang pembersihan oleh kelompok anti-komunis dengan mengusung bersih diri dan bersih lingkungan yang ditujukan kepada perorangan dalam pemerintahan dan dalam pers yang diduga mempunyai simpati atau kaitan dengan kelompok komunis di masa lalu. Pada tahun 1990, kampanye anti-komunis disegarkan kembali oleh keputusan Soeharto pada bulan April yang menyetujui gerakan anti-komunisme yang diperbaharui dengan menggunakan istilah-istilah keterpengaruhan. Kategori ancaman komunis ini meliputi bertindak, berbicara, menulis atau menunjukkan sikap-sikap yang menyerupai atau membantu strategi PKI atau kiri ekstrim. Sama seperti Umar Wirahadikusuma, Sudarmono juga seorang jenderal. Namun karir militer Sudarmono tidak sementereng Umar, Tri Sutrisno atau Beni Murdani. Sudarmono juga dianggap tak sempurna sebagai orang militer karena bukan dari satuan tempur, melainkan dari kehakiman angkatan darat dan kemudian di sekretaris negara. Namun pada kenyataannya Soeharto memang tidak ingin wakil presiden yang sempurna, melainkan yang bisa diandalkan dan tentu saja setia. Sudarmono punya kisah unik sendiri, seperti juga rata-rata wapres yang lain. Jika Adam Malik pernah punya kaitan dengan Murba, maka Sudarmono punya kaitan dengan Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, yang belakangan jadi Pemuda Rakyat yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Maka ketika ada kabar Soeharto akan memilih Sudarmono yang waktu itu menjabat Ketua Umum Golkar untuk jadi wapres, banyak kalangan yang menolak. Mereka yang menolak Sudarmono untuk jadi wakil presiden menuduh bahwa Sudarmono pernah terlibat PKI. Sedangkan Salim Said, salah satu pengamat sejarah militer terkemuka, bahwa Jenderal Sumitro menyebut dia, Sudarmono itu merah. Tapi sumber kesalahan sebenarnya ada pada saya. Pada saat menjabat Pangkop Kamtib, saya sibuk membersihkan yang di bawah, lalai melihat ke atas. Sudarmono lolos. Tak ada satupun wakil presiden Indonesia yang pernah dituduh PKI selain Sudarmono. Pesindo tentu berbeda dengan Pemuda Rakyat. Dan jikapun Sudarmono ikut bergabung di zaman revolusi, bukan berarti Sudarmono adalah PKI seperti yang dituduhkan kepadanya. Tuduhan itu tak lain jadi senjata agar Sudarmono gagal menjadi wakil presiden pada tahun 1988. Di zaman Orde Baru, isu PKI belum tentu mujarab untuk menjatuhkan Sudarmono yang sudah didukung oleh golongan karya, partai tempat Soeharto menjadi ketua Dewan Pembina.